Halo pemirsa, selamat datang dalam Berita Satu The Forum. Tarif Trump segera berlaku. Gebrakan strategi perdagangan dan industri harus segera diramu. Saya Iqbal Suitami Harja dan memandu Berita Satu The Forum kali ini. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa 2 hari jelang tenggat waktu negosiasi tarif impor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif final yang akan dikenakan pada 14 negara, termasuk Indonesia. Tarif semena-mena ala Trump. Ini tentu bisa menjadi pukulan bagi kinerja ekspor nasional. Pemerintah Indonesia pun merespons cepat penerapan tarif dengan melakukan upaya negosiasi dan dialog konstruktif kepada Amerika Serikat setidaknya sebelum 1 Agustus 2025 saat tarif itu berlaku. Lantas di tengah terus meningkatnya nilai surplus ekspor Indonesia ke Amerika, akankah Amerika melunak? Atau Indonesia memang harus segera meramu gebrakan strategi perdagangan dan industri di dalam negeri? Buniverse hadir sebagai media aspirasi yang memberikan kontribusi dengan membuka ruang diskusi yang kritis dan konstruktif mengenai kebijakan dan arah bangsa ini ke depan. Hari ini kita semua berkumpul di Head Office Buniverse Pantai Indah Kapuk 2 untuk sama-sama membahas tema sekali lagi tarif Trump segera berlaku, gebrakan strategi perdagangan dan industri harus segera diramu. Bersama sejumlah narasumber untuk menjawab ramuan strategi seperti apa sebetulnya yang membuat industri domestik bisa adaptif di tengah tekanan tarif. Tanpa berlama-lama langsung saja kita akan perkenalkan para narasumber yang bergabung dalam diskusi kita kali ini. Yang pertama saya ingin undang yaitu Ibu Lilian Ing, Sekretaris Jenderal IEA sekaligus Lead Advisor Area khususnya di wilayah Asia Tenggara. Ibu Lili, izin duduk sebelah kanan saya. Halo Ibu, selamat datang. Selanjutnya Pak Yosef Billy Dosiwoda, Direktur Eksekutif Aprisindo. Bapak izin di sebelah kanan saya. Berikutnya Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSYFI. Izin Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelah kiri ujung ya Pak. Agak ngacak, ini seperti yang tidak terdugaan tentang Trump ya. Jadi ngacak sedikit. Yang terakhir Bapak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI. Pak Fadil. Selamat datang Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan diri hadir dalam The Forum Berita Satu edisi kali ini. Dan selain keempat narasumber di sini, tadi kami juga sempat berdiskusi dengan Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdani, yang nanti juga akan kita tayangkan untuk mengetahui insight dari beliau. Baik, langsung saja kita mulai diskusi awal kita. Namun sebelum kita mulai diskusi, seperti apa sih? Dan seperti kita ketahui, Donald Trump juga sudah mengumumkan tarif dagang yang akan diberlakukan tanggal 1 Agustus 2025. Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian yang saat itu berada di Brazil, langsung bertolak ke Washington DC untuk melakukan beberapa pertemuan. Seperti apa pernyataan beliau sesaat setelah pertemuan tersebut? Ini dia. Jadi pertama, tambahan itu tidak ada. Ya, yang kedua, waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR, itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah. Respon cepat dari pemerintah Indonesia tentu kita ingin tahu respon bagaimana para pelaku usaha, yaitu Pak Redma Gita Wirawasta terlebih dahulu. Pak Redma, negosiasi tarif RI dan AS masih berlangsung sampai mendekati 1 Agustus 2025 nih Pak. Bagaimana harapan pengusaha tekstil khususnya APSYFI ini terhadap hasil negosiasi? Silakan Pak Redma. Ya, terima kasih Mas. Ya tentu kalau dari kami sangat berharap ini berhasil ya negosiasinya, dalam artian kita tidak kena tambahan tarif, ataupun kalau kena tambahan tarif pun juga bisa di bawah negara-negara lain ya, atau yang paling gampang kan kalau buat tekstil dan produk tekstil saingan kita kan Vietnam nih. Kalau kita bisa jauh di bawah Vietnam itu sudah sangat-sangat baik ya, artinya kita masih bisa punya daya saing yang cukup untuk bisa bertarung di pasar Amerika Serikat itu Mas. Baik, terima kasih Pak Redma. Pak Joseph, gimana nih Pak? Dari persepatuan, apakah sebetulnya hitungan potensi dampak ini
yang ditimbulkan dari tarif resiprokal ini nanti seperti apa efeknya? Silakan Pak. Kami di posisi yang wait and see, waspada, karena 10% yang sudah berjalan itu terjadi dinamika dengan hubungan buyer macam-macam. Ada yang sharing cost masing-masing 5%, ada yang dibayar tanggung oleh produsen, ada juga ditanggung oleh buyer. Jadi ini sebuah dinamika yang gak stabil dan gak normal ya dalam proses bisnis. Di tengah ini kami waspada juga belum dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Misalnya PHK atau posisi margin ini masih kita bisa jalani. Tetapi saya dalam kesempatan forum ini saya ingin menyampaikan bahwa kami mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Kami mendukung karena pemerintah yang melakukan proses negosiasi dengan USTR atau Amerika Serikat, yang kami harapkan di posisi wait and see, dan kalau terjadi apapun yang kita inginkan, kita juga punya strategi-strategi yang kami harap misalnya insentif dan lain-lain begitu. Tapi nanti bisa mengalir diskusinya begitu. Kalau hitungan Pak seperti apa? Apakah sudah ada hitungan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan dari tarif ini? Kalau hitungan kerugian dari teman-teman anggota gini Mas, lebih bersifat kualitatif. Kalau hitungan belum, karena kita belum mensimulasikan proses yang angka pasti gitu. Karena memang situasinya belum pasti begitu. Tetapi kalau seandainya kalau seandainya tadi Vietnam bisa lebih murah dengan kualitas sepatu yang sama, tapi masuk sana lebih murah, buyer punya hak untuk mencari yang harga lebih murah dan terjangkau dengan kualitas yang sama. Kualitas sepatu Indonesia ini, pekerja kita bagus ya, karena rapi, telaten, hasilnya kualitasnya oke dibandingkan juga pekerja di negara lain. Makanya Indonesia ini masih target. Jadi jangan heran kalau global brand atau non global brand yang skala menengah itu made in Indonesia, sepatu-sepatu yang ada di Eropa dan juga US, terutama US ya sebagai tujuan tadi. Jadi dampaknya tadi persaingan akan, yang dibilang Mas Retma tadi betul, akan tertinggal kompetisi antar negara, dan tentu akan berdampak di situasi industri padat karya alas kaki, karena kita labor intensif yang menyentuh langsung menyerap tenaga kerja, penyangga ekonomi nasional sebagai employment yang langsung terhadap tenaga kerja. Baik, terima kasih Pak Joseph. Lantas Pak Fadil, bagaimana pemerintah AS kan memastikan tetap memberlakukan tarif, dan tarif ini menjadi pukulan bagi ekspor nasional tentunya. Bagaimana dampak tarif ini ke industri sawit atau CPO Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang dengan Trump ini semuanya kan penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi ya kita melakukan berbagai simulasi dan analisis tentang kemungkinan dampaknya itu. Pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa perundingan ini sebenarnya kan dimulai setelah 1 April, setelah Trump mengumumkan apa yang disebut sebagai Liberation Day itu kan. Nah itu kan sudah ditetapkan juga 32% untuk Indonesia ya. Nah kemudian kita melakukan perundingan. Nah jadi saya kira waktu itu kan Indonesia dalam perundingan itu sudah menawarkan berbagai konsesi untuk bisa mengimpor berbagai produk atau memperbesar impor produk dari Amerika, sekaligus melakukan realokasi dari impor yang biasanya digunakan dilakukan dari negara lain, itu akan dialihkan ke Amerika gitu. Tapi kalau menurut saya, bagi mereka that is not enough gitu, nggak cukup itu, karena itu tidak memperbaiki secara struktural rezim perdagangan yang kita terapkan, yaitu bahwa kita ini dituduh gitu kan, diklaim oleh Trump itu sebagai menerapkan berbagai non-tarif measure, hambatan-hambatan non-tarif gitu, terkait misalnya dengan QRIS gitu kan, kemudian dengan TKDN dan seterusnya. Jadi saya kira mengapa kemudian si Trump ini mengirimkan surat, karena memang kita belum siap melakukan perubahan struktural
dalam kebijakan perdagangan kita gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah kita siap melakukan berbagai deregulasi itu, kebijakan misalnya kita menghilangkan TKDN, kita kemudian misalnya terkait dengan sistem pembayaran dan seterusnya. Ya itu sebuah pertanyaan lah. Mudah-mudahan saja ada hasilnya, tetap kita mengharapkan itu. Jadi itu yang secara umum seperti itu. Kalau dengan kaitannya dengan industri minyak sawit, sebenarnya kita tidak terlalu worry, terlalu khawatir gitu ya. Yang kita khawatirkan itu sebenarnya demand dari sawit dari Amerika itu, menurut saya sih yang akan lebih terdampak itu ya konsumen Amerika sendiri. Gitu. Saya kira itu mungkin saya. Baik. Setelah tadi kita mendengar suara dari para pelaku usaha, Pak Yosef, Pak Fadil, Pak Redma, kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Lilian Ing. Ibu, apakah menurut Anda Indonesia masih punya ruang negosiasi nih untuk apakah Anda melihat ada potensi tarif turun? Silakan. Terima kasih Pak Iqbal. Perkenan saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa yang disampaikan oleh Trump itu bukannya surat, tapi adalah ancaman. Jadi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, perwakilan-perwakilan perusahaan Amerika Serikat yang berada di Indonesia dan ASEAN, mohon disadarkan bahwa itu adalah sebuah ancaman. Bila Amerika memang memandang Indonesia, ASEAN sebagai rekanan perdagangan dan investasi, Anda tidak mungkin mengirimkan ancaman kepada partner Anda. Dan yang ingin saya tekankan di sini, saya secara verbatim quote statement dari Trump menyatakan bahwa it is firm, but it is not 100% firm. Artinya apa? Bahwa Trump memang penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah biaya bagi para pengusaha, dan yang paling terkena dampak dari ketidakpastian ini adalah ekonomi Amerika Serikat. Di kuartal pertama Amerika Serikat itu turun 0,5%. Dan poin kedua adalah bahwa Indonesia harus bisa menggunakan argumen bahwa Amerika Serikat trade surplus di services dan Amerika Serikat meraup keuntungan ratusan triliun US dollar dari investasi Amerika Serikat di Indonesia dan negara-negara lainnya. Kemudian poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penting bagi Indonesia melakukan deregulasi dan melakukan reformasi bukan untuk ekonomi Amerika Serikat, tapi untuk kepentingan perkembangan dari produsen-produsen domestik Indonesia. Baik, Ibu Lili, sebelum saya ke pengusaha lagi, tadi ada statement bahwa it is firm but not 100% firm. Melihat ini, apa yang sebetulnya bisa Indonesia tawarkan lagi agar tarifnya bisa turun atau sudah cukup, Ibu Lili? Menurut saya posisinya adalah bukan apa yang Indonesia tawarkan. Karena Indonesia sudah memberikan keuntungan yang saya katakan, Indonesia, Southeast Asia, Asia, negara-negara lainnya di dunia ini sudah memberikan keuntungan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun US dollar selama kita bersanding 50 tahun dengan Amerika Serikat. Dan itu harus Amerika sadari bahwa Amerika meraup keuntungan yang sedemikian besar dari perdagangan dan investasi Amerika dengan negara-negara di dunia. Dan itu menempatkan Amerika sebagai negara terbesar di dunia dengan 29 triliun US dollar total GDP Amerika Serikat dengan GDP per kapita 89.000 US dollar di tahun 2024. Dan menurut saya ini adalah bagaimana strategi Indonesia mengemukakan bahwa US itu sudah surplus di trade and services. US itu sudah meraup keuntungan sekian triliun dalam investasi, dan itu harus ditekankan, harus disadarkan. Kuncinya adalah kita menggunakan suara-suara perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia bahwa mereka harus menyuarakan stabilitas dan kualitas serta produktivitas yang ditawarkan Indonesia itu adalah sangat menguntungkan perekonomian Amerika Serikat. Sangat menguntungkan perekonomian Amerika Serikat. Ada tanggapan, silakan Mas Yosef sepertinya. Saya dari Ibu Liliana yang sangat bagus adalah tentang deregulasi dan reformasi struktural. Harusnya semestinya selain Apresindo mendukung lobi pemerintah, yang bagaimana bisa mendukung kelancaran dari pelaku industri. Saya akan sampaikan contoh real saja. Pengurusan izin AMDAL, Rimtek B3, itu bisa
lebih dari 2-3 tahun dengan biaya yang sangat mahal, lalu belum juga mengurus SNI dari SNI proses Standar Nasional Indonesia untuk sepatu para pelaku kita begitu. Saya mau kasih gambaran logika begini saja mudah. Misalnya anggota kita produksi safety shoe, harga 300.000 aja. Lalu penduduk Indonesia ini 285 juta, taruhlah pemakainya 2 juta aja, termasuk TNI Polri dan segala macam. Itu udah berapa ratus miliar yang diserahkan ke negara dalam pajak. Dikembalikan lagi kepada para pelaku usaha dalam bentuk pendampingan, bikin AMDAL dan segala macam. Yang terjadi hari ini di sebuah lembaga instansi AMDAL itu berkas numpuk puluhan ribu, semua digabung di dalam satu KLHK. Jadi antriannya panjang. Bagaimana kita bisa menghadapi persaingan tadi yang dimaksud Ibu ini dan teman-teman, tetapi situasi dalam negeri belum mendukung. Contoh lagi yang sangat baik untuk kita renungkan dan perlu kita reformasi dan untuk ini adalah pengawasan impor ilegal. Kalau memang tadi dalam artian Ibu, saya setuju juga ya, walaupun bukan berarti menuruti kemauan Amerika ada yang non tarif kan dia keluhkan masalah impor ilegal. Nah kita harus juga merapikan itu gitu loh. Impor perlu dalam selektif bahan baku. Ya. Tetapi untuk melindungi kompetitif dalam negeri, para pelaku sepatu kita yang menengah ke bawah yang memenuhi kebutuhan domestik itu juga harus dilindungi dari impor, harus ketat sehingga masuk ke negara gitu secara resmi sehingga nggak ada kantong. Ini juga harus penting. Kemendak K3KL, border, bea cukai, kepolisian ini harus berirama dalam untuk mendukung iklim industri yang baik. Baik, Pak Yosef, noted bahwa deregulasi seharusnya yang dilakukan selama masa negosiasi ini. Sebelum kita lanjut, bisa disimak juga ada daftar negara yang kena bom tarif Trump di layar-layar yang bisa Anda saksikan. Sebelum kita lanjut ke Pak Redma, bagaimana Anda melihat ini setelah statement dari Ibu Lili, Pak Yosef, terkait deregulasi, reformasi, ditambah juga pengawasan impor ilegal ya Pak Yosef. Bagaimana di industri tekstil, Pak Redma? Ya sama, saya setuju ya. Jadi memang banyak PR yang di waktu bulan April itu kan ada note ya dari USTR. Itu memang PR-PR kita sebetulnya yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Jadi semua izin-izin juga itu juga mungkin berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan investasi Amerika yang ada di sini kan ada, atau perusahaan rekanan perusahaan Amerika yang ada di sini gitu ya, seperti sepatu misalkan atau tekstil yang mereka beli dari sini, tapi juga ada ketidakpastian terkait misalkan izin impor ya, atau izin impor bahan baku gitu ya, atau izin tadi AMDAL, terkait juga dengan masalah-masalah listrik gitu ya. Ini juga mereka mendapatkan ketidakpastian. Jadi di satu sisi memang kita ini buat seperti yang Bu Lili sampaikan, kita ini sebetulnya sangat menguntungkan buat Amerika Serikat, tapi sepertinya mereka minta lebih Bu, sepertinya. Mereka minta lebih, jadi mereka pengen keuntungan yang lebih dan pengen stabilitas perusahaan-perusahaan yang ada di sini, kontinuitasnya bisa terus dan bisa terjamin. Nah dari situ mereka melihat di kita banyak hal-hal yang tidak pasti. Nah ini salah satu yang di note di dalam suratnya USTR terkait tadi yang ilegal, barang-barang yang ada di Mangga 2 ya, yang barang-barang di Mangga 2 sebetulnya memang apa urusannya Amerika gitu kan. Buat mereka tentu ada hal yang sangat penting di mana di sana banyak barang-barang KW dan di sana banyak barang-barang KW merek-merek Amerika Serikat gitu ya. Tapi buat kami itu juga mengganggu karena itu barang-barang masuk secara ilegal gitu. Jadi itu hal yang sepertinya memang harus juga jadi concern pemerintah kita untuk membenahinya gitu ya. Jadi ini saya kira kami sepakat bahwa ini deregulasi ini penting. Nah tapi juga tidak semua harus dituruti gitu ya. Misalkan terkait TKDN. Kalau TKDN, kalau di tekstil misalkan sekarang meskipun itu hanya untuk belanja pemerintah ya. TNI, kebanyakan yang menggunakan TKDN ini sekarang aturannya TNI Polri seragam itu kan kita hampir sekitar 90% disupport oleh dalam negeri. Tapi kalau TKDN dibuka mungkin juga importnya akan tambah besar dan itu sebetulnya market kita ya, market kita harusnya bisa kita jaga. Tapi kalau kita ikutin semua maunya Amerika ya kita juga akan kehilangan market banyak gitu ya di dalam negeri begitu.
Baik, bagaimana dari Pak Fadil terkait deregulasi impor juga yang sudah dilakukan dan terkait reformasi produk ilegal dan lain sebagainya, Pak Fadil? Ya memang itu saya kira suatu PR yang belum kita kerjakan ya. Sebenarnya kan sudah punya waktu sejak April sampai Juli ini kan, apa namanya untuk bisa melakukan itu, tapi kan apa namanya sangat tidak memadai lah mungkin ya. Nah persoalannya itu adalah mungkin berbagai deregulasi yang tadi disebutkan itu kita bisa lakukan gitu kan. But when it comes to pas begitu menyangkut hal-hal yang bagi kita juga sesuatu yang prinsipil misalnya tentang sistem pembayaran kris itu ya kan, yang dianggap kemudian mengakibatkan visa itu kalah bersaing kan, karena apa namanya kita lebih kompetitif lah dari sistem pembayaran kris itu. Walaupun pasar segmennya berbeda sebenarnya kan. Apakah kita mau melakukan itu misalnya? Ya. Karena yang kedua yang TKDN tadi itu, Pak Rema udah mengatakan itu nggak bisa kan gitu. Nah itu sementara itu yang dituntut oleh Trump gitu loh, ya kan? Nah itu yang persoalannya. Karena yang kedua yang ingin saya sampaikan juga menanggapi Ibu Lili tadi itu, saya kira Trump bukan tidak tahu bahwa selama ini Amerika itu telah meraup berbagai benefit ya kan dari sistem perdagangan dan investasi yang sebenarnya Amerika sendiri yang ciptakan ya kan, melalui katakanlah apa namanya WTO, kemudian World Bank atau IMF dan seterusnya. Tapi kan sekarang mereka sendiri yang komplain gitu kan. Nah, intinya itu adalah sistem yang mereka bangun dianggap tidak menguntungkan Amerika sekarang ini. Ya, jadi kalau misalnya kita sampaikan itu, apakah dia itu bukan tidak tahu, mereka tidak menyadari, mereka tidak mau aja karena mereka menganggap sistem yang mereka ciptakan itu justru merugikan gitu loh. Jadi saya kira apakah akan berhasil kalau misalnya kita sampaikan hal tersebut gitu kan kepada mereka itu. Nah misalnya dengan Eropa, apa namanya, memang Eropa surplus hampir 250 miliar US dollar dalam perdagangan barangnya kan. Tapi dalam services Eropa itu defisit hampir 500-an miliar US dollar gitu. Tapi kan Trump nggak melihat itu. Pokoknya kamu apa namanya defisit Amerika dalam perdagangan barang itu 250, itu yang harus kamu tackle kan gitu, harus seimbangkan gitu. Itu juga berlaku buat di Indonesia saya kira. Jadi memang justru saya melihat model Cina itu, ya kan, Cina kan berani itu, ya. Tapi kemudian akhirnya mereka juga deal kan, oke sampai bulan September kalau nggak salah Amerika 30%, tapi Cina apa namanya 20 apa 10% dari. Apa model seperti itu mungkin yang harus dilakukan gitu, atau kita mungkin saya kira yang penting itu adalah kita isolasi aja Amerika itu gitu loh, ya kan. Isolasi apa? Isolasi gitu kan, karena kita sekarang misalnya salah satu faktor yang menyebabkan kemudian EU SEPA ini berhasil difinalisasi gitu kan, itu karena ada faktor Trump di sini. Ya, mereka EU sama Indonesia bilang ini susah nih Amerika, ya udahlah kita setuju aja. Jadi kan kalau bahasnya Presiden EU itu Ursula itu dia mengatakan we choose different path gitu kan, daripada yang dipilih oleh Trump yang mengarah kepada proteksionisme dan seperti itu gitu. Saya kira itu memang mungkin salah satu opsi yang bisa kita lakukan ya. Beberapa opsi sekaligus jadi isolasi ya Pak ya. Tadi juga disebutkan oleh Pak Redma bahwa ini USA craving for more, ingin lebih begitu ya. Dengan deregulasi dan korelasinya ke EU SEPA, bagaimana Bu Lili melihat ini? Apa yang harus segera dilakukan untuk Indonesia ini terkait hal tersebut? Iya, menurut saya sih tanpa kita berusaha, Amerika itu sudah mengisolasi dirinya sendiri dengan protectionist policy dari mereka gitu ya. Kemudian ya poin yang kedua adalah saya sepakat sekali bahwa Indonesia
negara ASEAN dengan negara-negara lainnya di dunia ini sudah saatnya melakukan diversifikasi di perdagangan, investasi, sistem pembayaran dan sistem dan currency. Jadi dalam diversifikasi 4 hal itu akan membukakan potensi pasar investasi dan sistem pembayaran serta currency baru bagi negara-negara di dunia. Baik, Bu Lili sedikit, di mana dalam suratnya kepada Presiden Prabowo yang dicantumkan atau bahasa Ibu Lili adalah ancaman, dicantumkan aside from sectoral tariffs. Bisa sampai berapa persen besar total tarif yang dikenakan produk asal Indonesia nantinya? Iya, karena pada dasarnya Trump itu menetapkan policy 10% untuk semua negara, kemudian masing-masing negara berbeda-beda, dan dia menyatakan lagi ada namanya sectoral tarif. Sektor-sektor yang dianggap strategi bagi Amerika Serikat. Contohnya copper diterapkan 50%, pharmaceuticals, semiconductors, dan sampai sekarang belum ada kejelasan berapa. Dan saya sepakat sekali tadi dari bapak-bapak sekalian menyatakan bahwa seharusnya tim negosiasi Indonesia sudah punya gambaran yang jelas dan itu mungkin dijelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada pengusaha, ditanyakan kepada Amerika. Objektifnya, end goal-nya apa yang Amerika betul-betul inginkan. Ini kan sampai sekarang kita nggak tahu. USTR menetapkan list dari berbagai concern mereka. Tapi kan kita harus tahu nih end goal-nya apa dan batasnya berapa. Kalau memang itu di luar kemampuan Indonesia, sejak awal Indonesia tidak perlu melakukan apa-apa. Intinya gitu kan, kita melakukan deregulasi yang baik untuk ekonomi Indonesia. Ini end goal-nya ini Trump kan selalu berubah-berubah, setiap hari berubah, setiap waktu berubah. Menurut saya end goal-nya itu harus diterapkan hitam di atas putih, supaya tidak bergeser, tidak berubah. Kalau tidak, kalau boleh saya izin mengutip yang dikatakan oleh Bapak Iman Pambagio, ini end goal-nya dikasih A minta B, dikasih B minta C, dikasih C minta Z. Agak-agak keterlaluan dan di luar batas akal sehat manusia gitu ya permintaannya kalau demikian. Baik, sebelum kita lanjutkan discussion, kita ada satu statement dari Menteri Perdagangan berikut ini. Ya namanya ini ya, namanya negosiasi itu kan tawar-menawar, jual beli. Sebenarnya sih negosiasi itu kan kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kan kadang tidak mudah. Tapi semua sudah selesai. Tadi seperti disampaikan Pak Menko, semua sudah selesai. Secara subtan sudah nggak ada masalah, ya sudah. Jadi besok atau ya besok ya Presiden tinggal mengumumkan. Jadi nggak ada masalah ya. Ya. Dan ini alternatif baru ya buat pasar kita ya. Kan impor EU itu ke dunia kan 6,6 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan Amerika kan 3,3 something ya. Triliun ya. Jadi kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU-JEPA ya ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara. Ya itu tadi statement dari Pak Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia bahwa bagaimana AU-CEPA dan juga beberapa organisasi internasional di mana Indonesia terlibat menjadi salah satu pasar baru atau beberapa pasar baru. Bagaimana menanggapinya? Mungkin dari Pak Fadil dulu terkait statement beliau. Silakan Pak. Ya saya kira kalau tentang EU-CEPA itu ya kita menyambut baik ya adanya finalisasi tersebut gitu ya, karena kemudian kan ada namanya tuh early harvest gitu ya, di mana kemudian dalam 1-2 tahun ke depan tarif kita, produk-produk ekspor kita ke sana itu zero lah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau tarif rata-rata yang diterapkan oleh EU terhadap produk-produk kita kan nggak terlalu tinggi juga, sekitar 8%, jadi itu. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan non-tarif measure-nya yang saya kira ini belum diselesaikan oleh EU-CEPA ini, itu juga memberikan atau mengakomodasi lah concern kita selama ini, ya terutama misalnya dari industri minyak sawit ya, itu kan menghadapi berbagai restriksi ya dalam aturan-aturannya itu, yang itu bisa diterjemahkan sebagai bentuk bagi kita itu non-tarif measure gitu.
Nah ini dalam kesepakatan yang segera difinalisasi itu, yang sudah difinalisasi itu tidak diselesaikan secara tuntas, Pak Imam, kalau nggak salah begitu ya. Tapi mungkin nanti katanya ini dalam keterangan dari pemerintah sendiri menyatakan itu akan dibicarakan dalam forumnya gitu, ada forum yang berbeda lah gitu, yang gitu. Nah tapi kemudian juga ada misalnya yang menyangkut spesifik tentang sawit juga adalah bahwa ada section dalam EU-SEPA itu Trade and Sustainable Growth gitu. Nah di situ juga ada nanti protokol terkait dengan sawit. Tapi kita belum juga mengetahui konten secara substantifnya apa yang mau yang ada dalam protokol tersebut gitu. Jadi kita menyambut baik, tapi juga kita mengetahui bahwa ini belum menuntaskan berbagai istilahnya problem yang kita hadapi gitu ya, terutama terkait dengan trade measure, tapi mudah-mudahan kita berpikiran positif bahwa itu bisa diselesaikan nanti dalam forum yang selanjutnya lah, seperti itu gitu. Baik, Pak Fadil, dari besarnya pangsa pasar sawit Indonesia di Amerika Serikat, dengan tentu tadi ada potensi nanti Amerika Serikat kabur ke Malaysia atau memilih Malaysia begitu untuk CPO-nya. Bagaimana Anda melihat organisasi-organisasi yang Indonesia sedang negosiasikan ini menjadi pengganti? Apakah sepadan atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya kita, atau intinya gini, diversifikasi itu satu keharusan lah ya. Dengan adanya Trump ini tarif itu, dan kemudian juga ke Eropa juga belum terselesaikan masalah non tarif measure-nya. Jadi memang kita sekarang ini mungkin diversifikasinya itu ke negara-negara Afrika ya kan, dan Mediterranean countries gitu ya. Misalnya dengan mungkin kita perlu juga mendorong nih Pak Imam dengan Turki. Turki itu dulu import dari Indonesia itu dominan Pak. Tapi kita keduluan Malaysia yang memiliki FTA dengan Turki, sehingga kemudian drop ekspor kita ke sana. Itu mungkin satu yang potensial ya. Gitu. Dan kemudian juga Afrika itu asal di mana sawit itu berasal gitu loh ya kan. Jadi konsumsi mereka cukup besar, dan sekarang juga ekspor kita ke sana cukup tinggi, tapi mungkin bisa kita dorong lebih lebih jauh lagi untuk bisa mengekspor dari Indonesia. Saya kira itu diversifikasi lah intinya seperti itu. Baik Pak Fadil, ke tekstil Pak Redma, bagaimana gambaran pasar atau pilihan-pilihan pasar lainnya selain memang pasar konservatif yang sedang dilakukan dan salah satunya Amerika Serikat, mana yang harus dijajal Pak Redma? Iya, memang menanggapi apa yang disampaikan Pak Mendak tadi ya, itu memang EU-SEPA ini memang sudah dinanti oleh kalangan tekstil gitu ya, karena memang kita udah kalah jauh sama Vietnam. Vietnam udah 0% duluan gitu ke sana. Jadi ini salah satu alternatif pasar yang bisa memang didorong lagi ya, karena memang sebetulnya setelah Amerika, EU ini kan jadi target pasar yang kedua dari secara persentase. Kalau Amerika sekitar 40% dari total ekspor kita ke sana, Amerika. Kalau EU sekitar 35%. Nah, tapi sebetulnya ini pasar yang lebih besar sebetulnya EU itu. Cuman karena memang kita kalah bersaing dengan terutama dengan Vietnam, Bangladesh gitu ya, dengan India gitu. Pasar yang kedua tentu terkait dengan BRICS. BRICS ini pasar besar sebetulnya kalau buat tekstil ya, terutama Rusia gitu ya, dan itu yang sepertinya agak sulit kita untuk masuk ke penetrasi ke pasar Rusia, tapi ini pasar yang sangat besar, atau Brazil gitu yang juga meskipun tekstilnya juga lumayan besar, tapi konsumsinya juga kan negaranya konsumsi penduduknya juga besar. Jadi ini pasar-pasar yang bisa kita jajaki gitu. Nah, tapi kan memang misalkan ke Rusia ini kan ada banyak hambatan ya, terutama di masalah keuangan ya, di masalah pembayaran. Ini kan juga jadi, nah ini yang sepertinya harus ada breakthrough. Karena kalau misalkan nanti kita bisa buka, misalkan Amerika susah, kita bisa pasar Rusia. Kalau Rusia bisa kebuka, Iran pasti bisa kebuka gitu. Jadi ini kan sangat-sangat luas ini pasar sebetulnya. Nah, teman, tinggal bagaimana kita seriuskan BRICS itu. Apakah kita akan seriuskan atau kita masih kanan kiri? Ini agak sulit nih. Kalau masih kanan kiri, keputusannya
memang agak sulit. Memang akan ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi industrinya. Misalkan tadi pasar Uni Eropa ya. Uni Eropa ini meskipun kita sudah punya EU SEPA, tapi tetap kita harus ngikutin tadi yang disampaikan Pak Fadil, ada non tarif mesir yang di sana. Tapi kalau untuk tekstil sebetulnya non tarif mesirnya sangat-sangat terukur ya. Misalkan terkait dengan COO ya, rule of origin-nya, bahan bakunya dia kan two step proses. Jadi bahan bakunya harus dari Indonesia atau dari Uni Eropa. Itu kan bisa, meskipun kita sekarang kalau untuk ekspor beberapa sektor, di subsektor di tekstil, misalkan garment, bahan bakunya kebanyakan impor. Tapi kita kan juga punya industrinya di sini. Jadi nanti akan ada sedikit perubahan dan itu sangat-sangat menguntungkan sebetulnya dari sisi ekonomi karena integrasinya akan jalan. Yang kedua terkait dengan carbon footprint karena ini karena kita kan sudah tanda tangan di sana gitu ya di ada Paris Agreement. Nah ini juga harus jadi note untuk pemerintah karena mau nggak mau akan menjadi tren di setelah 2027, 2028 sampai 2030 mereka akan lebih mengkonsumsi lebih banyak produk-produk green product. Nah ini menjadi tantangan kita gitu, terutama dengan aturan-aturan kita ini yang sangat-sangat ketat, lebih ketat bahkan aturan terkait dengan green industry ini dibanding dengan Eropa. Tapi Eropa tetap akan pakai aturan kita gitu. Jadi misalkan di sini fly ash bottom ash nih. Di sini bukan di Eropa bukan B3, tapi di sini B3. Nah, itu akan dihitung sebagai B3 di Uni Eropa meskipun di sananya bukan B3 gitu. Nah, ini agak kita banyak PR di situ untuk bisa ngikutin market sana. Jadi tidak otomatis dengan adanya EU SEPA, oke, mungkin untuk beberapa poin kita bisa masuk ke sana cepat, naiknya ekspornya akan naik, tapi ke depan masalah green industry ini harus jadi concern supaya kita bisa nambah lagi ekspor ke sananya bisa lebih stabil dan lebih dapatkan market yang lebih besar lagi di Uni Eropa. Gitu. Baik, CPO mungkin berpaling ke Malaysia atau mungkin tekstil berpaling ke Vietnam. Seperti kita ketahui Filipina juga begitu progresif. Apakah Filipina juga menjadi salah satu ancaman di persepatuan Pak Yosef? Kalau sepatu, saya mau mulai pijakan berdasarkan alur diskusi. Kami ini menyerap employment di Pulau Jawa 960.000. Kalau dengan pendukungnya 1,3 juta untuk sektor alas kaki. Kalau kita melihat peluang pasar di USEPA, kami bukan menganggap sebagai dalam artian pasar pengganti, bukan dalam artian itu. Tetapi harus dimaknai sebagai perluasan. Karena selama ini dengan Eropa, 27 negara itu sudah berjalan sebenarnya dengan tarif yang tadi dibilang Bapak di angka 8%, begitu. Kemarin waktu diseminasi Menko Ekonomi, ketum kami diberikan waktu yang luas sama Pak Erlangga menyampaikan kalau USEPA ini berhasil, kita bisa meningkatkan 50%. Angka kita sekarang di 1.723 juta US dollar. Lalu Pak Erlangga candain, jangan 50% lah, 60%. Terus ketum saya jawab siap, begitu. Ya. Nah, artinya perluasan pasar ini penting. Selama ini berdasarkan data BPS alas kaki 132 negara. Jadi kalau mengalami peningkatan perluasan pasar, employment inilah yang menjadi dalam negeri menjaga kontribusi penyangga ekonomi nasionalnya gitu. Satu, tak terhindarkan PHK. Kedua, penambahan jumlah tenaga kerja, begitu. Lalu juga investasi join asing masuk, sehingga stabilitasnya ini aman. Kalau situasi eksternal ini, tadi isu tarif Trump bisa teratasi, walaupun belum pasti ya Bu ya, di angka berapa, EU SEPA ini angin segar, harapannya bagi alas kaki itu juga menjadikan tanda yang angin segar bagi dampak dalam negeri yang tadi internalnya adalah yang Ibu jabarkan, memperbaiki sistem deregulasi secara internal yang sangat penting juga. Gangguan ormas itu ganggu. Bedanya kan ini masalah klasik ormas, tapi setiap tahun kan di angkanya yang berbeda, selalu mengganggu. Dari dulu ormas ini belum selesai, ini dari sektor penegakan hukum aja masalah law and enforcement, bagaimana iklim dari industri teman-teman ini dapat dijaga kalau memang kita mau serius dari satu masalah ini gitu. Izin ormas tuh dimonitor oleh Kemendagri, oleh Kemenkumham, dievaluasi kepolisian. Jadi kita melakukan proses produksi
para anggota kami juga berjalan dengan baik gitu. Kalau tadi pasar EU-SEPA begitu. Kalau pesaing kami jelas kalau itu bagus angkanya antar negara ya Vietnam dan Kamboja. Yang lainnya belum, karena memang beberapa negara lain jujur aja kita akui Korea dan segala macam dia lebih ke teknologi. Ya. Padat karya alas kaki walaupun ada yang baru memulai termasuk Bangladesh dan lain-lain, tapi Indonesia ini tetap kita nih rapih untuk kerapian membuat sepatu. Harapannya kita mengetuk pemerintah, kita hargai lobby USEPA dan apresiasi proses berjalan. Mudah-mudahan dapat realisasi September dan bisa tanda tangan, dan ini menjadi sebuah kebaikan bersama bagi sektor industri kita alas kaki dan juga teman-teman di APSIVI dan di sawit. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali mendengar bahwa Indonesia kerapihannya di atas rata-rata ya Pak. Masih nomor 1 ya Pak? Kalau sampai saat ini iya, tapi jangan diganggu lagi dengan diganggu lagi. Kalau deregulasi ya Bapak Ibu ya, saya mau cerita ya, sanksi administrasi, sanksi teknis itu waduh, ICC INAS, deadline waktu, berkas, item, itu banyak banget yang teman-teman harus penuhin. Gimana kalau pengusaha menengah ke bawah, dia memulai gitu, masih diribetkan dan soal-soal gimana kita mau ngomongin supply chain, ngomongin rantai pasok segala macam, kalau yang dari dalam negeri ini ibarat dalam kutip perintilan ini belum dibereskan begitu. Baik, Pak Yosef, terima kasih atas penjabarannya. Bu Lili, bagaimana terkait potensi diversifikasi pasar baru non tradisional, mengingat kita juga sudah join BRICS, kemudian AYUSEPA juga segera rampung. Tadi juga sudah disampaikan Pak Yosef bahwa ini bukan mengganti, lebih baik memperluas begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memperluas ini tetap Amerikanya ada atau bye-bye Amerika, hello BRICS, hello AYUSEPA? Bagaimana Bu? Menurut saya kita untuk melepas 100% Amerika itu mungkin sulit. Sama sulitnya seperti kita melepas 100% dengan China. Karena mereka adalah dua major economies gitu ya. Dan menurut saya para pengusaha pun saya dengan sangat berbangga gitu bahwa dalam kondisi tidak pasti seperti ini para pengusaha masih sangat positif dan yakin akan kualitas produk Indonesia. Dan itu adalah berita yang sangat bagus sekali yang harus kita sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah, terlepas dari apa hasil dari negosiasi ini, bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia sudah sangat pada posisi yang sangat siap gitu. Kemudian poin yang kedua adalah untuk masalah perluasan pasar, saya senang sekali gitu bahasanya adalah perluasan pasar, bahwa sebetulnya Indonesia sudah harus melakukan ini jauh-jauh hari, perluasan pasar ke Middle East, ke Afrika, ke Latin Amerika, bahkan ASEAN sendiri pun itu sudah punya perjanjian perdagangan yang bisa dioptimalisasi. Jadi ASEAN itu punya ASEAN Free Trade Area, ASEAN punya ASEAN Free Trade Area in Services, kemudian ASEAN Plus One dengan China, ASEAN Plus One dengan Japan, South Korea, Australia, India, dan itu harus dioptimalkan. Dan belakangan ASEAN juga punya ASEAN Plus 5, yaitu RCEP. Dari platform-platform yang sudah ada, menurut saya langkahnya ada dari dua. Yang pertama, pemerintah memudahkan yang tadi dikatakan untuk perolehan Certificate of Origin agar ekspor-ekspor Indonesia bisa masuk ke pasar yang kita sudah menjadi trading partner dalam FTA dengan 0% dengan prosedur yang sangat mudah. Jadi mempermudah prosedur untuk mendapatkan Certificate of Origin, surat keterangan asal bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang tadi dikatakan memperbaiki atau memperjelas tentang non-tarif measures, apa-apa saja baik dari domestik maupun di trading partners kita, requirements itu apa-apa saja. Dan ini adalah peran pemerintah untuk memfasilitasi agar ekspor-ekspor Indonesia menjadi mudah. Kemudian yang ketiga tadi saya tekankan dikatakan untuk mencapai pasar-pasar baru juga butuh kepastian sistem pembayaran. Maka dari itu dalam diversifikasi bukan hanya ekspor dan import, tapi diversifikasi perdagangan, investasi, currency, dan juga payment system. Dan itu menurut saya harus dijalankan secara bersamaan atau paralel. Masih banyak PR-nya, tentu diskusi ini juga semakin menarik dan semakin dalam. Kita akan beranjak ke diskusi atau Q&A, tapi sebelumnya tadi kami juga sudah sempat berdiskusi dengan Ketua Umum Apindo Ibu Sinta Kamdani yang juga kita akan dengarkan bersama bagaimana dialog saya yang sebelumnya sudah bertemu Ibu Sinta berikut ini.
Satu topik paling panas yang saat ini menjadi pembahasan semua kalangan adalah mengenai tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, setelah membuat kejutan dengan mengumumkan tarif resiprokal bagi lebih dari 90 negara pada awal April lalu. Pada 7 Juli 2025, Trump kembali membuat kejutan dengan mengunggah surat resmi kenegaraan di akun media sosialnya ditujukan untuk memimpin sejumlah negara. Surat ini menegaskan tarif resiprokal akan diterapkan mulai 1 Agustus 2025, sementara negosiasi sedang berjalan. Langkah-langkah strategis tentu harus segera diramu menghadapi ini. Kita akan berdiskusi mengenai hal ini dengan Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Halo Ibu Sinta, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Baik, Mas. Setelah 2 bulan negosiasi, Ibu Sinta, apakah menurut Anda Indonesia masih punya ruang negosiasi untuk penurunan tarif sebelum 1 Agustus ini? Ya. Saya rasa jelas masih ada ya peluang untuk negosiasi, dan itu terlihat juga pada waktu Pak Erlangga juga ke sana dengan tim negosiasi Indonesia. Ya. Jadi masih diterima oleh pihak Amerika, baik USTR maupun Commerce, dan di situ juga sudah mulai ada diskusi tambahan. Jadi saya melihat sebenarnya lebih Presiden Trump itu memperpanjang kesempatan untuk para negara-negara ini bernegosiasi sampai 1 Agustus. Jadi makanya dikeluarkan surat tersebut. Apakah bisa sampai besar sekali begitu, sampai berapa besar tarifnya ini untuk Indonesia? Jadi sekarang perlu kita cermati dulu sebenarnya ekspor kita ke Amerika itu berapa besar sih? Itu sebenarnya kan cuma 26 miliar US dollar, sekitar 10% lah dari total ekspor Indonesia ke dunia. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi kalau dilihat itu kan yang diekspor itu jenis-jenis produk apa. Nah ini masuknya ini seperti contohnya TPT itu hampir 61% gitu ya. Jadi tinggi sekali, apalagi yang rajutan ya. Itu 61%. Jadi tinggi sekali sehingga ini juga masuk ke padat karya, kan satu padat karya yang saat ini juga tertekan. Seperti sepatu 33%, kemudian ada perikanan itu bisa sampai 56%, ada furniture juga 50%. Jadi kalau dilihat ini banyak yang terkena tuh di sektor padat karya. Nah, sekarang itu mereka dikenakan berapa sih? Sebenarnya sekarang pun tergantung KLBI-nya ya. Jadi di sini kalau kita bilang TPT itu juga tergantung produk TPT yang mana, sepatu yang mana. Contohnya kalau kita lihat sepatu olahraga itu bisa sampai 37% kalau nggak salah untuk ekspor ke sana. Jadi tergantung. Jadi ada yang bisa dari 4% bisa sampai 30-an, 40-an% gitu. Jadi tergantung jenis produk yang mana. Jadi rata-rata kalau kita lihat tuh sepatu bisa sampai 11% gitu ya. Kemudian ada TPT juga bisa sampai 14%. Jadi tergantung rata-rata ini tergantung dari jenis produk apa yang diekspor ke Amerika. Tapi saya mau juga menggarisbawahi ini. Kemarin saya juga baru bicara dengan beberapa pelaku. Contohnya ekspor plywood ke Amerika. Dan itu kan plywood sekarang ini kan ke Amerika cukup lumayan ya. Nah itu mereka tuh kena dumping. Nah kalau kena dumping tuh rate dumpingnya tuh bisa sampai 86%. Wow. Jadi total itu bisa mereka bilang saya ini kalau kena semua ini bisa sampai 200%. Nah bagaimana mungkin mereka bisa ekspor ke Amerika seperti itu? Udang beku juga sama gitu loh, kena dumping. Nah jadi kita jangan ngelihat hanya tarif yang berlaku, tapi juga ada possibility produk-produk yang kena dumping. Nah ini tarifnya lebih tinggi lagi ke Amerika. Jadi 32% ini akan menambah beban lagi yang sudah ada. Beban tambahan. Nah, meskipun memang Amerika Serikat bukan terbesar tapi termasuk 3 besar. Lantas bagaimana pula Bu dengan potensi tambahan 10% yang diancamkan oleh Trump ini pada negara-negara BRICS dan pendukung BRICS? Ya, kalau untuk BRICS saya rasa ini masih terlalu dini ya untuk mengatakan semua akan dikenakan 10%. Contohnya Pak Erlangga kan juga sudah menyampaikan kelihatan Indonesia tidak akan terkena lah 10% itu. Nah ini kan cuma ancaman ya. Jadi Presiden Trump ini yang permasalahannya kita nggak tahu arah pikirnya beliau itu kemana gitu. Sehingga
penuh ketidakpastian di dalam bernegosiasi. Itu ancaman kalau kamu ikut BRICS tambah 10%, itu bukan berarti akan terjadi seperti itu. Dan struktur ekonomi negara-negara yang ikut BRICS ini kan juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya lihat lebih mengandalkan diplomasi ekonomi, negosiasi negara masing-masing gitu. Jadi kita saya rasa tidak akan kemudian dijadikan satu, kalau BRICS semua kena sekian gitu. Oke, jadi memang tadi ada Ibu sebutkan dumping, ada juga ini merupakan tambahan. Bagaimana potensi dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya, Bu, yang bisa timbul bagi dunia usaha karena ada tarif Trump, demand produkkah yang menurun dari Amerika Serikat, atau bahkan mungkin nanti ada ancaman PHK seiring turunnya demand ini? Iya, jelas ya. Jadi kalau kita melihat memang pada saat ini permasalahan yang dihadapi ini, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, baik global maupun domestik. Kalau kita lihat global, sebenarnya kita sudah melihat bahwa demand ekspor global itu juga sudah menurun. Tanpa tarif Trump aja sudah menurun. Makanya yang sangat terkena kan industri padat karya kita gitu. Terutama TPT, kita sudah lihat kondisinya saat ini banyak pabrik yang tutup, kemudian juga banyak PHK yang terjadi. Nah, sama juga di dalam negeri. Kalau kita lihat PMI manufacturing kita kan juga sudah menurun, beberapa bulan terakhir sudah kontraksi ya. Jadi kelihatan memang produksi itu semua menurun. Nah, ini penyebabnya apa saja? Jadi pertama kalau kita lihat dari segi demand, itu memang demand global menurun, domestik pun menurun. Kita melihat purchasing power, daya beli masyarakat juga ada penurunan gitu. Karena for the first time ya kita melihat kemarin itu pas waktu Ramadan itu tidak terasa seperti Ramadan gitu, karena jualan uang yang beredar itu jauh lebih sedikit ya. Jadi penurunan terjadi banget gitu pada saat biasanya Ramadan itu kan selalu top, pick up-nya besar gitu, tinggi. Sekarang ini tidak. Jadi itu kelihatan memang ada daya beli yang berkurang, itu pasti kelihatan dari situ. Jadi memang demand baik di luar maupun di dalam juga menurun, dan kita juga melihat bahwa dari segi demand ini kita juga melihat bahwa banyak faktornya juga gitu ya, karena kita juga melihat bahwa memang di dalam kita sudah ada datanya ya bahwa middle class-nya Indonesia ini kan kelas menengahnya menurun juga. Itu datanya juga ada. Jadi ini semua kondisi-kondisi ini terlihat lah dari sisi itu. Nah, kedua itu dari segi supply. Nah, supply-nya juga terjadi kalau kita lihat bahan baku kenaikan harganya tinggi. Kemudian belum lagi cost, memang kan cost of doing business buat Indonesia cukup tinggi ya. Jadi logistik cost, energy cost, labor cost ini juga cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jadi memang cost-nya ini juga untuk production juga tinggi, sehingga kelihatan bahwa memang terjadi penurunan dari segi produksi gitu. Banyak efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Bu, Trump juga bilang bahwa tarif bisa turun atau bahkan hilang begitu kalau Indonesia atau pengusaha-pengusaha dari Indonesia ini berinvestasi dan bangun pabrik di Amerika Serikat. Visible-kah ini, karena di mana banyak perusahaan-perusahaan datang ke pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk lower cost begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, memang kalau kita lihat kalau untuk outbound investment itu kan tidak semudah itu ya, apalagi investasi di Amerika. Yang jelas kalau labor intensif ya saya rasa sulit, mungkin lebih yang capital intensif ya. Jadi kemarin kan kita sudah dari swasta, kita sudah ada seperti contohnya Indorama di Louisiana itu ada mau invest $2 juta itu $2 miliar, $2 miliar di amonia, blue ammonia gitu. Jadi ini sesuatu contoh ya. Selama ini kan investasinya cuma sekitar 965 juta US dollar, jadi kecil gitu. Nah, untuk berinvestasi itu tidak mudah gitu. Kita mesti lihat lebih jangka panjang ya kalau investasi itu gitu. Jadi saya pikir bukannya tidak ada peluangnya, tapi ini benar-benar harus diperhatikan jenis investasi seperti apa yang kita bisa masuk ke Amerika Serikat. Ibu Sinta, terakhir harapan Anda tentu dengan berbagai macam jarak 1 Agustus ini kita akan jelang, tapi juga bagaimana Indonesia juga mematenkan posisinya, singkat saja Bu, harapan Anda terkait tarif ini. Jadi pertama tadi yang sangat penting mesti kita lihat adalah mengenai masalah PHK ya. Jadi kalau kita lihat ini kan dampak PHK ke labor intensif terutama seperti TPT, sepatu ini kan tetap furniture ada ya. Jadi oleh karenanya dengan ini yang harus jadi perhatian. Harapan kami adalah bahwa kita bisa paling tidak
menyelesaikan untuk membantu penurunan daripada reciprocal tariff Trump, atau kemudian juga kita bisa mulai memperhatikan diversifikasi ekspor kepada negara lain. Makanya kami apresiasi sekali bahwa kemarin EU-SIPA sudah kelihatannya sudah mencapai titik temu gitu ya, udah mau diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah EU, karena ini merupakan satu pasar tradisional yang sangat besar, terutama buat tadi yang labor intensive industry-nya, manufacturing industry itu besar di EU, lumayan besar. Jadi ini juga kesempatan gitu untuk bagaimana kita bisa diversifikasi ekspor ke pasar-pasar tradisional maupun yang non tradisional seperti Afrika, seperti Amerika Latin, even ASEAN dan Asia Selatan ini juga harus jadi perhatikan. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa jangan ada kita yang kena dumping, karena kalau terjadi tarif yang tinggi itu kan berarti negara lain juga bisa mendam seperti China, itu juga bisa mendamping produk-produknya ke Indonesia gitu. Nah ini harus jadi perhatian kita karena selama ini kita sudah lihat illegal import sudah lumayan tinggi nih dari China. Jadi kita mesti perlu harapannya pemerintah harus melakukan trade remedies yang kuat untuk jangan sampai kita kena dumping dari negara-negara lain yang mau masukkan ke pasar Indonesia yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah kita harus komitmen untuk pemerintah Indonesia itu melakukan deregulasi, ya perbaikan-perbaikan cost of doing business yang masih tinggi. Bagaimana kita bisa meningkatkan juga produktivitas. Nah ini hal-hal yang pekerjaan rumah daripada Indonesia sendiri untuk bisa menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Lebih kondusif. Ya itu tadi statement dari Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum APindo. Bapak Ibu izin beliau sebetulnya ingin bergabung tapi karena satu dan lain hal berhalangan jadi kita record terlebih dahulu. Sepertinya memang statement beliau kurang lebih sudah mengamini apa yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu. Tapi sebelum kita beranjak ke Q&A ada satu, apakah visible Bu Lili membangun pabrik di US dengan atau investasi di Amerika? Bagaimana tanggapan Anda sebelum kita ke audiens? Saya balik bertanya kepada seluruh dunia usaha di dunia ya. Average income Amerika itu $89.000 Amerika per tahun. Dengan minimal pembayaran pegawai, staf, pekerja di sektor manufaktur itu $4.000 per bulan atau $48.000 per tahun. Apakah visible memindahkan manufacturing sektor ke Amerika Serikat? Saya sepakat sekali dengan Ibu Sinta dalam artian kalaupun visible, in the best scenario yang Amerika harapkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang capital dengan teknologi intensif. Poin kedua adalah kalau kita lihat sejak pertama kali revolusi industri, Amerika Serikat itu mencapai peak industri itu di tahun 1890. Bahkan di awal kemerdekaan setelah World War II, komposisi sektor services Amerika Serikat itu sudah menkontribusi 47% dari total GDP Amerika Serikat. Di tahun 2024, sektor service Amerika Serikat itu memberikan kontribusi 81% kepada total GDP Amerika Serikat. Menyerap 79% dari total employment Amerika Serikat, dan kalau kita hitung dengan self-employed itu mencapai 91%. Jadi memindahkan kembali menarik kembali sektor services ke Amerika Serikat, tapi akan menurunkan perekonomian Amerika Serikat sendiri. Apakah itu yang diinginkan Trump? Bila iya, dan pesan saya kepada MAGA, Anda harus memikirkan vote Anda. Baik. Bapak-bapak apakah sepakat terkait buka pabrik ini? Silakan. Ya, saya setuju dengan Bu Lili ya. Tapi saya tambahkan nih yang memang kita sendiri menjadi tidak mengerti Ibu ya, bahwa unemployment rate di Amerika itu kan sekarang rendah ya, relatif rendah lah, 4,2-4,1% gitu. Tapi seolah-olah si Trump ini melihat bahwa unemployment rate itu tinggi sekali sehingga sektor manufakturnya harus dikembalikan ke Amerika gitu loh. Jadi saya nggak habis pikir ini what is in mind itu apa gitu Pak, yang dalam pikirannya itu seperti apa aja. Nah ini ada satu analisis yang mungkin sederhana gitu ya. Sebenarnya yang betul bahwa ada sebagian masyarakat Amerika itu yang
frustasi lah, yang kemudian tidak puas dengan keadaan sekarang ini yang kemudian itu digunakan oleh Trump, tapi bukan akibat dia kehilangan pekerjaan dari sektor manufaktur, karena dia pada akhirnya bekerja juga di sektor lain yang itu ditunjukkan dengan rendahnya unemployment rate, tapi kehilangan komunitas katanya Bu. Jadi komunitas yang dulu ada itu, di mana kemudian itu bersejalanan dengan pabrik dan seterusnya, itu sekarang tuh hilang gitu loh. Jadi dulu misalnya ada masyarakat itu nonton bioskop bareng gitu kan, sekarang pada nontonnya Netflix sendiri-sendiri gitu. Ya. Gitu. Nah jadi itu yang hilang, nah itu yang kemudian dimanipulasi oleh si Trump itu, seolah-olah dengan hilangnya pabrik-pabrik tersebut kemudian itu menyebabkan adanya pengangguran dan seterusnya. Tapi bukan ketiadaan pekerjaan, tapi kehilangnya komunitas gitu. Itu yang sebenarnya terjadi di Amerika sekarang. Baik. Sebelum ke Pak Rema, Bu Lili silakan mungkin akan menanggapi terlebih dahulu. Iya, saya setuju sekali Pak. Jadi sebelum Trump masuk ke office, ke White House, tahun 2024, itu ekonomi Amerika Serikat pada keadaan yang sangat stabil. Itu yang saya katakan, negara dengan perekonomian terbesar di dunia, 29 triliun US dollar. Average income Amerika itu 86 ribu dolar Amerika Serikat. Dengan tingkat unemployment rate 3,8%. Termasuk yang jajaran terendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Masalah di Amerika Serikat adalah 3 Pak. Yang pertama adalah hutang Amerika Serikat yang tinggi. Sektor swasta itu mencatat 143% daripada GDP. Sektor publik itu mencatat 119% dari GDP Amerika Serikat. Yang kedua adalah fiscal deficit. 6,5% sampai 6,2% sampai 6,5% dari GDP Amerika Serikat. Dan bila kebijakan Trump ini berlanjut diperkirakan 7,5% 5 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga yang Bapak katakan itu adalah kesenjangan Amerika Serikat, inequality Amerika Serikat yang semakin lama semakin tinggi. Di tahun 2024 itu sudah mencatat 0,48, termasuk yang tertinggi dibandingkan negara-negara maju. Dan itu Amerika Serikat harusnya menyelesaikan 3 hal tersebut, dari hutang, fiscal deficit, dan inequality. Dan Amerika Serikat, terutama Trump, membuat narasi menyalahkan masalah Amerika Serikat kepada negara-negara lain yang di dunia. Apakah itu adil? Itulah yang menjadi PR kita agar kita lebih aktif melakukan diversifikasi, membuka perluasan pasar ke negara-negara lain selain Amerika Serikat. Baik, Pak Billy, seperti apa tanggapan Anda terkait ini? Pembukaan pabrik atau investasi di Amerika Serikat, persepatuan, yes or no? Gini Pak, saya nggak apa-apa ya, nggak menanggapi karena Silakan. kan Ibu Lili dan Bapak memang expertnya di menilai tentang Amerika. Tapi sedikit saya menyinggung tentang sikap politik Indonesia. Ya saya sebenarnya saya magister ilmu politik gitu. Saya hanya beranggapan bahwa Indonesia semestinya kalau ingin politik bebas aktif, bebas aktif itu digunakan secara baik, proporsional dengan menempatkan kepentingan domestik dalam negeri yang utama. Oke. Mau ke arah bandul mana, catur dalam negeri ini mau ditempatkan dalam percaturan perdagangan, politik, dan ini kita dalam konteks perdagangan. Tetapi dari persinggungan yang disampaikan Ibu Ketua Apindo kita, begitu, saya ingin menggarisbawahi di forum yang terhormat ini, sebenarnya dalam masa rezim pemerintahan ini yang selalu penyakit muncul dalam, saya bukan dalam artian niat untuk mengkritik pemerintah, tapi saya ingin berusaha, ayolah kita berubah, terutama kerjasama dalam lintas sektor yang hampir tidak pernah terjadi antara lembaga kementerian yang satu, instansi satu, pemerintahan daerah, itu tidak pernah berjalan secara baik. Contohnya begini, saya real. Kita nggak mungkin seperti Vietnam, masih terlalu jauh. Beberapa minggu lalu Vietnam mengambil kebijakan menghapus pemerintahan kabupaten kota. Itu termasuk DPRD-nya berarti. Pemerintahan dari government provinsi langsung lompat ke kelurahan dan desa. Berarti dia mempapras birokrasi yang
selama ini menjadi jenjang hierarki. Mungkin juga karena mereka padat karyanya udah full, jenuh, pengen nyari investasi di luar karena nggak ada tenaga kerja, para pegawai ASN ini mungkin ke sektor padat karya, mungkin tebakan saya gitu. Koordinasi lintas sektor pemerintah ini harus diperkuat, karena jangan sampai rantai birokrasinya terlalu panjang. Ini PR kita bersama, belum hal-hal yang lain yang pemerintah daerah dan segala macam desentralisasinya ini masih kita lihat gitu. Baik. Ini dari kami. Baik, Pak Billy, terima kasih. Singkat saja, Pak Redma, apa yang ingin Anda sampaikan terkait ini sebelum kita ke Q&A? Iya, ada satu tadi yang disampaikan Bu Sinta ya, terkait dengan barang-barang dam yang dari negara lain masuk ke sini. Ini juga efek yang akan terjadi gitu ya, ketika terjadi, terutama misalkan Cina kena tarif tinggi gitu ya, itu pasti dam, dan itu sudah terjadi. Bahkan kalau kita melihat, kita tidak usah bicara yang ilegal, itu sudah pasti besar. Yang legalnya pun juga terus-terusan naik dengan harga-harga yang sangat murah. Jadi kalau kita bicara diversifikasi pasar, ada yang kita lupa sebetulnya, yaitu pasar domestik. Ini pasar domestik kalau untuk tekstil sekarang, untuk barang-barang import, mereka sudah kuasai sekitar hampir 40% dari pasar domestik, baik itu yang terkait dengan konsumer, yang langsung ke konsumen, maupun terkait dengan yang ke barang antara ya, bahan baku meat, kalau kain ataupun benang. Ini pun juga tentu perlu keberpihakan pemerintah. Ini kalau pemerintah mau menjaga kita betul-betul untuk bisa menguasai pasar dalam negeri, tentu harus ada tools-tools yang bisa dilakukan. Tadi Bu Sinta bicara masalah trade remedies. Trade remedies pun juga kita nggak bisa memberlakukannya secara mudah gitu ya, karena banyak kepentingan. Ini kan, tapi kan kalau kita memang punya komitmen untuk menjaga industri dalam negerinya, karena tekstil ini kita di state bahwa kita ekspor oriented gitu. Tapi kalau kita bicara output itu 70%-nya itu di dalam negeri sebetulnya. Ekspor itu 30% dari output. Memang nilainya 12 miliar US dollar kita ekspor. Tapi kalau kita bicara output sampai 35 miliar US dollar. Jadi itu ekspor itu hanya sepertiganya gitu. Nah, ini yang dilupakan. Nah, tapi masalahnya ya tadi lagi disampaikan Pak Billy tadi, antar kementerian ini terkait pasar domestik aja, terkait bahan baku dalam negerinya cukup atau nggak cukup, ada atau nggak ada, itu kadang-kadang nggak sinkron gitu ya. Jadi ini memang PR besar saya kira. Tapi yang jangan dilupa itu tentu adalah pasar dalam negeri, karena itu diatur betul 100% oleh kita gitu. Asal kita bisa koordinasi antar pelaku usaha, antar kementerian, saya kira harusnya bisa dengan mudah kita bisa atur gitu. Benahi internal mungkin garis bawahnya. Terima kasih Pak Redma, Pak Fadil, Bu Lili, Pak Billy, itu sudah bersuara. Ini waktunya teman-teman audiens mau bersuara. Sambil menunggu mungkin kita simak dulu statement dari Pak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI, dan Pak Iman Pambagio, Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO periode 2014-2015 berikut ini. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik, dan kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Sejak Trump di masa presidensi yang pertama ya, dia sudah disregard WTO. Jadi dia tidak peduli dengan WTO. Memang perjanjian WTO itu kurang sempurna, dan ada upaya untuk mereview, mengupdate perjanjian-perjanjian itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Amerika di bawah Trump yang pertama dan berlanjut dengan yang sekarang, he just simply disregard WTO. Jadi dia lakukan apa yang menurut dia perlu buat Amerika, to make America great again, sehingga kalau kita pun bawa ke ranah WTO,
mungkin mereka akan senyum-senyum aja gitu. Jadi dengan negara lain, dengan EU, dengan semua negara, China, Brazil, dan lain-lain, kita masih berusaha untuk menghormati perjanjian dan komitmen di WTO. Jadi jelas parameternya apa, kalau dia dilanggar, ada sesuatu yang dilanggar, jelas apa yang dilanggar, pasal berapa, segala macam. Kalau dengan Trump, dengan Amerika di bawah Trump ini, nggak ada lagi apa namanya referensi ke sana. Just he does what he likes gitu ya. Dan itu bisa berganti-ganti. Untuk itulah saya melihat chasing Donald Trump itu nggak akan selesai. We miss so much energy and time sebetulnya. Jadi kalau terkait dengan ya itu tadi statement dari Pak Iman Pambagio dan Pak Adis Kadir. Baik, kita lempar ke audiens. Saya ingin ada pertanyaan, cukup satu pertanyaan mungkin. Silakan Bapak Ibu. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Adin Anugrah, izin bertanya terkait SPS dan EUDR, Sanitary and Phytosanitary and EU Deforestation Regulation, yang sebelumnya menjadi sebuah regulasi yang menghambat ekspor komoditas perkebunan kita di pasar Eropa ya. Saya mengingat pernyataan Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, bahwa dalam perjanjian EU-SEPA, Indonesia akan memperoleh perlakuan khusus di bidang SPS dan EUDR tersebut. Bagaimana pandangan GAPKI terhadap efektivitas dari perlakuan khusus tersebut, khususnya di tengah upaya strategis Indonesia untuk mendiversifikasi tujuan ekspor dari pasar Amerika ke pasar Eropa? Baik, terima kasih Mas. Pak Fadil silahkan langsung menanggapi saja. Ya, kalau yang terkait dengan EUDR, memang sekarang ini akan diimplementasikan akhir tahun ini ya, akhir tahun ini Januari awal tahun depan gitu. Nah, tapi sementara ini juga masih ada upaya dari atau proposal dari negara-negara EU sendiri dan beberapa perusahaan besar di EU itu untuk melakukan penundaan kembali gitu terhadap EUDR ini, karena mereka melihat kalau diimplementasikan nanti oleh members itu bakal mengalami kerumitan ya dalam implementasinya itu, sehingga sebenarnya mereka menginginkan ada simplifikasi yang lebih lebih baik lagi gitu ya, penyederhanaan dalam prosedur, proses dan seterusnya itu. Nah, ini yang terkait perkembangan EUDR di internal EU sendiri. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia itu dalam konteks dengan EU-SEPA memang tidak menjadi bagian dari yang sekarang ini disepakati, saya kira gitu. Jadi itu nanti saya pernah menanyakan hal tersebut juga kepada tim negosiasi itu Pak Jatmiko ya. Nah, itu dia mengatakan bahwa untuk yang hal-hal yang sifatnya itu dianggaplah quote and quote itu hambatan yang bersifat non tarif, itu nanti dibicarakan dalam ada forumnya tersendiri begitu. Tapi apakah kemudian kita akan mendapatkan pengecualian dari itu, saya kira mungkin tidak gitu ya, tapi mungkin kita akan menyepakati protokol terkait misalnya ekspor produk-produk perkebunan kita itu ke sana begitu, yang ada dalam payung EUDR itu sendiri gitu, EU-SEPA itu sendiri. Tadinya kita mengharapkan sebenarnya EU-SEPA itu kalau difinalisasi itu juga menuntaskan berbagai hambatan-hambatan non tarif measure itu. Tapi rupanya ini kata saya mengquote kata Pak Airlangga sendiri, Indonesia itu mendecoupling gitu, memisahkan antara persoalan yang sifatnya non tarif measure itu dengan yang sifatnya itu tarif measure lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita belum mengetahui nanti bagaimana ke depannya terkait dengan
implementasi UDR dalam konteks perdagangan kita dengan Eropa itu, dengan EU itu. Gitu. Baik, sudah cukup Mas? Terima kasih Pak Fadil, Bapak Ibu. Saya izin ini menutup diskusi kita, closing statement sekaligus ada pertanyaan terakhir. Apakah tarif Trump ini nanti akan mempengaruhi PDB Indonesia ini yang sedang struggling di level 5%? Akankah lebih turun atau seperti apa? Dari Pak Redma terlebih dahulu, sekaligus closing statement Pak, izin. Baik, terima kasih Mas. Yang pasti kita sih masih berharap ini tarif tapi juga bisa lebih rendah lagi kalau bisa tidak dikasih tarif resiprokal ya, ataupun kalaupun dikasih tarif resiprokal kita bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain. Kalau terkait apakah ini akan terkait dengan PDB kita gitu ya, mungkin nanti Bu Lili atau teman-teman ekonom yang bisa jelaskan, tapi kalau yang pasti ekspor kita ke Amerika itu lebih banyak ke manufaktur dan itu menyerap tenaga kerja sangat-sangat besar. Tentu ini akan sangat pengaruh ke tingkat tenaga kerja kita gitu. Jadi saya kira keberhasilannya, kalau ini berhasil, ini akan sangat menyelamatkan kita dari PHK. Tapi itu pun juga bukan akhir ya, maksudnya bukan akhir karena tadi di satu sisi kita punya EU SEPA, dan EU SEPA ini kalau di tekstil ini langsung berlaku gitu ya, langsung berlaku 0%. Ini bisa menjadi obat sementara gitu. Jadi minimal kalau bisa langsung berlaku, meskipun Amerika tidak berhasil, saya kira kita punya alternatif lain yang bisa menyelamatkan tenaga kerja. Nah, tapi di sisi lain ini kan hanya obat lain. Nah, yang jangan dilupakan lagi adalah pasar dalam negeri, karena itu yang sangat-sangat besar. Ini pun bisa menyelamatkan meskipun kita tidak dapat tarif yang bagus ke Amerika. Pasar dalam negeri pun sangat-sangat bisa menyelamatkan industri padat karya. Nah, tapi di sisi lain memang banyak PR yang harus kita kerjakan. Yang paling utama adalah terkait dengan daya saing. Ini daya saing ini menjadi PR lama yang tidak pernah selesai, tapi juga tambah-tambah terus masalahnya gitu ya. Saya kira ini harus menjadi concern pemerintah, terutama kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi sampai 8%, kalau daya saing ini nggak dibenahi sih agak mustahil sih. Jadi memang 8% itu bisa kalau kita mau membenahi PR-PR kita yang sudah lama kita lupakan. Terima kasih Pak Redma. Ke Pak Billy terlebih dahulu. Pak Billy silakan. Baik. Terima kasih, saya tidak panjang lebar, tapi saya menyampaikan dua sisi antara eksternal dan internal ini harus sinkron berjalan secara baik untuk perluasan pasar dan kelangsungan produksi. Tadi sudah disampaikan begitu banyak Ibu Lili dan juga teman-teman semua, Pak Fadil, Pak Redma, bagaimana dua ini bisa disinkronkan dan peranan bersama antara tripartit tadi ya, pemerintah, pengusaha, dan kebaikannya untuk para pekerja penyangga ekonomi ini bisa berjalan secara terarah. Situasi eksternal kita upayakan target dengan sesuai apa yang kita harapkan dari lobi pemerintah, dan internal yaitu kuncinya satu, reformasi, deregulasi untuk perbaikan dan kelangsungan iklim usaha di dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Pak Fadil, silakan your closing statement. Ya, kalau terkait dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, ini ada studi yang mungkin bersifat simulasi menyatakan bahwa kalau misalnya tarif Trump itu diberlakukan, itu pertumbuhan ekonomi kita itu akan turun 0,05%. Satu studi mengatakan demikian, tapi ada studi lain yang mengatakan juga 0,08%. Tapi anyway antara 0,05 dan 0,8 itu saya kira ya tidak terlalu signifikan lah gitu kan. Nah, tetapi juga yang perlu dicermati itu adalah perdagangan pasti udah terganggu ya, terpengaruh, tapi juga nanti investasi juga kan, jadi akan mengalami terdampak juga, tapi juga sektor keuangan gitu. Jadi intinya sebenarnya dengan yang dilakukan oleh Trump ini dengan proteksionisme ini itu merubah landscape daripada perdagangan, investasi dan
sistem keuangan ya, sektor keuangan di dunia ini gitu. Ini yang saya kira lebih memberikan dampak yang lebih besar dari hanya sekedar misalnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia itu saya kira. Terima kasih Pak Fadil. Ibu Lili, silahkan. Terima kasih Pak Iqbal. Saya hanya ingin menekankan apa yang sudah disampaikan para narasumber yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama adalah Indonesia tetap melanjutkan dan lebih mempertegas atau lebih memperdalam deregulasi dan reformasi di berbagai lini, terutama di customs clearance, di perpajakan, di investments approval. Kemudian yang kedua adalah Indonesia lebih proaktif dalam diversifikasi, baik diversifikasi perdagangan, investasi, currency, dan payment systems. Yang ketiga adalah Indonesia tetap mempertahankan sebagai negara non-blok. Indonesia memperlakukan dan memandang Amerika Serikat sama pentingnya dengan China, Japan, South Korea, Australia, India, New Zealand. Indonesia memperlakukan dan memandang Amerika sama pentingnya dengan Palestina. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita hari ini. Sedikit saya ingin meng-highlight beberapa frase atau kata-kata dari diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah deregulasi dan reformasi, di mana kami berharap ini terus terngiang-ngiang di otak kita, di benak kita untuk demi kebaikan dalam negeri. It is firm but not 100% firm dari Ibu Lili. Perluasan pasar ini juga saya highlight, ancaman, dan yang terakhir adalah isolasi. Seperti apa isolasinya tentu kita sudah paham bersama. Baik, terima kasih kepada seluruh panelis yang hadir pada siang hari ini telah memberikan banyak pandangan mengenai tarif Trump segera berlaku, gebrakan strategi perdagangan, dan industri harus segera diramu. Saya Iqbal Suitami Harja dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pamit undur diri sampai bertemu di Berita 1 The Forum edisi selanjutnya. Berita 1 bersatu menginspirasi.